Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang siklus produksi atau production cycle. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amanda dan teman saya Azila Ika Rahmawati. Sudah terdengar belum? Sudah, Bu. Pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Pada bab ini, kita akan menjelaskan bagaimana sistem informasi sebuah organisasi pendukung setiap aktivitas siklus produksi dengan menjelaskan desain sistem informasi dan pengendalian dasar yang diperlukan. Dan untuk setiap aktivitas, kita menjelaskan bagaimana informasi yang diperlukan untuk menjalankan dan mengelola aktivitas tersebut dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Kita juga menjelaskan pengendalian yang perlu untuk memastikan tidak hanya keterandalan atas informasi tersebut, tetapi juga pengamanan sumber daya organisasi. Diagram konteks siklus produksi. Aktivitas dasar dalam siklus produksi dibagi menjadi 4. 1. Desain produk. 2. Perencanaan dan penjadwalan. 3. Operasi produksi. 4. Akuntansi biaya. Proses sistem informasi siklus produksi mengintegrasikan baik data operasional maupun keuangan dari banyak sumber departemen mengenai komponen-komponen produk dan file daftar operasi berisi informasi mengenai bagaimana untuk pembuatan setiap produknya. Permintaan bahan baku dikirimkan ke Departemen Penyimpanan Persediaan untuk mengotorisasi pengeluaran bahan baku. Antarmuka Computer Integrated Manufacturing, antarmuka CIM, proses dan pesanan produk masing-masing. Adapun ancaman sistem informasi siklus produksi yaitu 1. Data induk yang tidak akurat atau tidak valid. 2. Penampakan yang tidak diotorisasi oleh informasi sensitif. 3. Kehilangan atau penghancuran data. Desain produk. Tujuannya untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dari fungsionalitas sementara, secara simultan meminimalkan biaya produksi. Prosesnya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Daftar bahan baku atau Bill of Materials (BOM), sebuah dokumen yang menyebutkan bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari tiap-tiap komponen yang digunakan dalam sebuah produk. Yang kedua, daftar operasi atau operation list, sebuah dokumen yang mengurutkan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Ancaman dan pengendalian desain produk. Desain produk yang buruk mengakibatkan kelebihan biaya. Untuk menanggulanginya, ancaman seperti ini, para akuntan harus berpartisipasi dalam aktivitas desain produk. Perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Metode perencanaan produksi dibagi menjadi 2, yaitu Manufacturing Resource Planning. Perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Lean Manufacturing memperpanjang prinsip-prinsip sistem persediaan just in time untuk seluruh proses produksi permintaan. Tujuan dari produksi ramping adalah meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dokumen kunci dan formulir perencanaan produksi, informasi mengenai pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Hasilnya adalah Master Production Schedule (MPS), jadwal induk produksi, sumber daya tenaga kerja yang diperlukan. Kerumitan dari penjadwalan meningkat secara dramatis sejalan dengan semakin banyaknya jumlah pabrik.
Ancaman dari perencanaan produksi adalah kelebihan dan di bawah target. Proses produksi menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi TI dalam proses produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer disebut sebagai Computer Integrated Factoring (CIM) dapat secara signifikan mengurangi biaya produksi. Para akuntan tidak perlu menjadi ahli pada setiap aspek CIM, tetapi mereka harus memahami bagaimana ini mempengaruhi operasi dan akuntansi biaya. Satu efek operasional dari CIM adalah penggeseran dari produksi massal menjadi manufaktur pesanan khusus. Ancaman dari proses operasi produksi. 1. Pencurian persediaan. 2. Pencurian aktiva tetap. 3. Kinerja yang buruk. Investasi suboptimal dalam aktiva tetap. Kehilangan persediaan atau aktiva tetap dikarenakan kebakaran atau bencana lainnya. Dan yang terakhir, gangguan operasi. Akuntansi biaya, sistem informasi siklus produksi. Tujuannya 1. Menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. 2. Menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penempatan harga dan keputusan baruan produk. 3. Mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Proses yaitu 1. Perhitungan biaya job order atau job order costing yang menentukan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan yang digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasi secara diskret atau berlainan. Yang kedua, perhitungan biaya proses atau proses costing yang menentukan biaya ke masing-masing proses atau pusat kerja dalam siklus produksi dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Data penggunaan bahan baku. 1. Biaya tenaga kerja langsung. 2. Penggunaan mesin dan peralatan. 3. Biaya overhead pabrik. Ancaman yaitu 1. Data biaya yang tidak akurat. 2. Alokasi yang tidak tepat dari biaya overhead. Yang ketiga, laporan yang menyesatkan. Meningkatkan pengendalian dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas. Perhitungan biaya berbasis aktivitas atau Activity Based Costing yang disingkat ABC dapat memperbaiki dan meningkatkan alokasi biaya baik dalam sistem biaya job order atau proses. Perhitungan ini berupaya menelusuri biaya terhadap aktivitas yang menimbulkan seperti penggilingan atau pemolesan. Seterusnya hanya mengalikasikan biaya-biaya tersebut ke produk atau departemen. Tujuan yang mendasari perhitungan biaya berbasis aktivitas adalah untuk menghubungkan biaya dengan strategis perusahaan. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas berbeda dari sistem akuntansi biaya konvensional, yaitu 1. Berusaha secara langsung menelusuri proporsi besar dari biaya overhead ke produk. 2. Menggunakan sejumlah besar biaya pool untuk mengakumulasi biaya tidak langsung atau overhead pabrik. Yang ketiga, berupaya untuk merasionalkan alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu biaya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supernatural, dan ratusan strategi taktis. Persiapkan tim yang kuat dan habisi lawan dalam laga FPS taktis tiada dua.
Makin dalam pemahamanmu, makin seru permainanmu. 2 tim, 5 pemain per tim, 13 ronde menuju kemenangan, 1 nyawa per ronde. Pertahankan dan serang lokasi. Kumpulkan uang di sepanjang pertandingan, gunakan untuk membeli senjata, perisai, atau ability. Teman akan selalu melindungimu. Untuk merebut kemenangan, pemain harus bekerja sama, dan bermain bersama teman adalah pilihan terbaik untuk bersenang-senang dan berkoordinasi dengan kompak untuk menghabisi tim lawan. Rekan tim dan kerja sama tim adalah pilar Valorant. Peran apapun sama penting. Oke, saya tinggal sebentar tadi. Saya share screen untuk yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tugasnya sudah selesai? Gimana tugasnya sudah selesai atau belum? Atau ada yang belum mengerjakan? Gimana? Tugasnya yang kemarin sudah selesai belum? Mbak Indi sudah upload? Mbak Eva? Sudah, Bu. Oke. Kemarin memang ada beberapa yang japri saya ya terkait dengan tugasnya. Cuman harapan saya kemarin teman-teman kan sudah saya kasih tahu ya kalau misalnya nggak bisa pakai aplikasi yang saya kasih itu bisa download iDraw. Dan masalah untuk formatnya kan kemarin bisanya uploadnya berupa JPEG. Ini teman-teman mau upload dalam file apapun nggak apa-apa, entah dalam bentuk PDF, JPEG, atau Word yang lain. Jadi istilahnya saya bebaskan. Kenapa tidak saya respon? Karena memang sudah saya sampaikan di grup sebelumnya bahwa untuk yang kesulitan aplikasi bisa pakai iDraw, yang aplikasinya bisa ready di internet seperti itu. Dan mungkin nanti nggak apa-apa kalau misalnya kan ada keterangan iDraw karena memang kita harusnya berbayar. Nah, kalau yang pakai trial juga nggak apa-apa, yang penting sudah bisa pakai aplikasinya seperti itu. Kemudian untuk benar tidaknya memang untuk jawabannya belum saya upload, jadi memang untuk minggu ini kita siklus produksi dulu. Tapi yang pasti teman-teman entah itu benar atau salah harus kumpulkan ya biar dapat nilai tugas ya. Nanti kita kalau ada waktu kita bahas bareng-bareng atau kalau nggak gitu nanti teman-teman bisa langsung nyocokin yang sudah dikerjakan dengan yang nanti saya upload gitu ya. Oke, saya rasa harapan saya tidak terlalu tinggi ya untuk kalian yang harus ahli bikin flowchart. Yang pasti teman-teman sudah pernah menggunakan dan sudah pernah memahami apa saja yang ada di sistem teknik dokumentasi. Itu tidak terlalu besar karena accounting itu tugasnya tidak harus menguasai semua aspek. Yang penting teman-teman ada berapa persen aspek dalam flowchart-nya bisa, aspek dalam jurnalnya bisa, bikin laporannya bisa, seperti itu ya. Oke, sekarang untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan
siklus produksi ya. Memang yang minggu kemarin itu saya ancaman dan pengendalian. Jadi saya harap untuk minggu ke depan jika ada siklus MSDM atau siklus manajemen sumber daya, itu materinya bisa dipisahkan antara siklus manajemen sumber daya dengan ancaman dan pengendalian. Karena itu sebenarnya satu, tapi saya bagi menjadi 2 pertemuan. Jadi materinya nggak mengulang-ulang seperti itu. Kenapa? Karena harus paham dulu nih apa itu siklus produksi, dan bagaimana contoh-contohnya, penerapannya, baru nanti kita bahas pengendaliannya seperti itu. Jadi kalau dijadikan satu nanti nggak konsen. Siklus produksi ada apa saja nih, kemudian aktivitasnya ada apa saja. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi kita nggak fokus ke ancaman dan pengendalian. Nah, di yang pertemuan kedua dalam 1 minggu, misalnya sekarang kan A3 bahas siklus produksi, maka nanti di hari Rabu apa Jumat ya? Rabu ya, itu kita bisa lebih mengulas lagi terkait dengan ancaman dan pengendalian. Biasanya ancaman sama pengendalian itu memang materinya dari saya, cuman akan lebih baiknya juga teman-teman bisa memberikan materi sesuai dengan plotting yang sudah saya berikan. Oke, saya mulai ya. Sebenarnya apa sih aktivitas siklus produksi? Tadi kan sudah disampaikan teman-teman melalui presentasi, tapi tadi saya rasa saya lebih banyak lihat terkait dengan ancamannya ini, jadi saya tambahin materi dari saya biar teman-teman lebih banyak pengetahuannya ya. Oke. Kira-kira apa sih siklus produksi, penting nggak sih bagi kita? Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Jadi siklus produksi itu kalau perusahaan manufaktur itu aktivitas bisnis. Kemudian melakukan operasi pemrosesan data, mulai dari kita beli bahan, kemudian nanti diolah dari barang yang mentah jadi setengah jadi, kemudian jadi barang yang sudah ready untuk packing, terus kemudian di packing ya, kemudian baru dipasarkan, sampai nanti kita menagih piutang, kemudian sampai kita nanti punya hutang ke pihak ketiga, semuanya itu merupakan dasar utamanya adalah adanya kegiatan di siklus produksi. Kalau kita tidak ada di kegiatan siklus produksi, maka kita tidak akan mendapatkan pendapatan seperti itu ya. Jadi siklus pendapatan ada itu memang karena adanya aktivitas di siklus produksi. Dan kenapa accounting harus paham ini? Karena accounting kan nanti mengatur entah itu dalam hal anggarannya maupun juga dalam hal operasionalnya. Kemudian bagaimana cara melakukan efektivitas, itu semuanya harus accounting ya. Karena nanti ujung tombaknya adalah di laba ruginya dan juga aset-aset perusahaan. Kemudian di sini ada aktivitas-aktivitas siklus produksi. Yang pertama adalah informasi akuntansi biaya yang akurat dan tepat waktu. Jadi teman-teman pasti sudah dapat mata kuliah akuntansi biaya? Sudah. Oke, jadi paling nggak sudah paham ya akuntansi biaya, ada biaya yang sifatnya tetap, ada biaya yang sifatnya tidak tetap. Nah, itu semua harus dianalisis dari awal, dan siklusnya bagaimana nih? Siklus akuntansi biayanya, kegiatan operasionalnya secara efektif, tapi biaya yang dikeluarkan itu minimal. Nah, itu tugasnya accounting, makanya ada akuntansi biaya. Tujuannya pada saat penganggaran maupun pada saat operasional itu HPP yang sudah kita hitung itu menjadi patokan kita dalam melakukan proses produksi. Nah, apa sih informasi akuntansi biaya yang akurat itu? Merupakan input penting dalam hal keputusan sebagai berikut. Yang pertama adalah bauran produk, penetapan harga produk, kemudian alokasi dan perencanaan sumber daya, contoh apakah membuat atau membeli, dan manajemen biaya. Jadi di perusahaan kita juga ikut turut andil loh, misalnya kita mau bikin produk baru. Nah, produk baru kita itu kira-kira nanti diterima di pasar nggak? Kemudian kalau kita produk baru kita jual dengan harga sekian itu,
kira-kira kita dapat untung berapa gitu. Terus kalau misalnya ini nggak laku, apa yang harus kita lakukan? Ada nggak biaya maintenance untuk produk itu? Kemudian biaya pemasarannya berapa? Jenis produknya apa saja gitu ya. Itu juga harus difikirkan. Kita juga turut andil di situ. Nah, penetapan harga produk, kita nggak bisa menetapkan harga produk yang terlalu rendah atau yang terlalu tinggi, karena kita juga punya HPP. Semua barang yang kalian beli, ketika misalnya produk itu murah, berarti biaya pembuatan produk itu juga tidak mahal, kecuali ada program-program khusus, misalnya marketing, seperti itu. Itu berbeda, lain cerita, bukan berarti barang itu tidak berkualitas, tapi memang barang tersebut memang dalam misalnya ada program khusus seperti itu, misalnya untuk promosi, peningkatan penjualan, itu berbeda dengan perhitungan HPP seperti itu. Jadi ada keputusan-keputusan tertentu di luar kemampuan kita sebagai accounting. Kemudian alokasi dan perencanaan sumber daya. Jadi kalau misalnya nih kita mendapatkan sumber bahan yang misalnya lebih mahal, akan tetapi kualitasnya lebih bagus, ya mending yang bagus kualitasnya, karena kita jualnya pasarnya premium. Tapi kalau misalnya kita pasarnya adalah middle atau tengah, tuh mengarah ke bawah, masyarakat yang menengah ke bawah, maka kita cari yang kualitas barangnya hampir mirip tapi dengan harga yang murah. Jadi kita juga harus melihat sasaran produk kita mau dijual kemana. Kemudian manajemen biaya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kita cari murah tapi belinya di pelosok sana. Itu juga mengeluarkan biaya yang cukup besar. Jadi perhitungan itu termasuk harus memperhatikan manajemen biaya. Kemudian untuk misalnya membeli atau membuat. Nah, misalnya kalau misalnya kita membeli, kira-kira nanti kita bisa nggak ya perhatian dengan kualitas bahan dasar kita. Kalau kita merasa khawatir, ya kita buat sendiri aja. Atau dengan cara kita mengakuisisi perusahaan yang menjadi supplier kita. Itu juga salah satu perencanaan sumber daya, agar pada saat kita melakukan proses produksi, sudah menerima pesanan, itu tidak lagi mengalami kendala dalam penyediaan bahan baku. Kemudian di sini ada aktivitas siklus produksi, ada 4 aktivitas dasar, perencanaan produk, perencanaan dan penjadwalan produksi. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah perencanaan dan penjadwalan produksi. Jangan sampai jadwal dalam produksi itu tidak sesuai dengan project kita atau planning kita, karena terkait dengan janji kita kepada customer. Nah, ketika produksi kita itu misalnya ada kendala dan penyelesaian produk pesanan kita itu tidak sesuai waktu, maka ini juga bisa membuat customer kecewa karena dia juga menjual ke pihak lainnya seperti itu. Jadi diusahakan penjadwalan produksi itu benar-benar harus diplanningkan dengan baik. Kemudian operasi produksi, kita harus memastikan sebelum kita melakukan proses produksi, mesin kita itu harus dalam keadaan prima. Jadi tidak ada kendala di tengah jalan, karena biasanya kalau mesin-mesin pabrik itu untuk misalnya memanaskan, misalnya untuk misalnya produksi yang besar itu biasanya perlu waktu. Dan biasanya sebelum dilakukan proses produksi itu selalu diperhatikan. Makanya seorang mekanik itu biasanya menjadi ujung tombak dalam proses produksi. Nah, makanya anak-anak teknik itu kalau misalnya mereka ujian itu benar-benar yang harus ngelembur semalam, karena dia harus menemukan apa sih yang terjadi pada mesin itu gitu. Jadi memang tingkat kesulitannya sangat tinggi. Kita harus bisa menganalisis, kita harus bisa memperkirakan kira-kira jadinya dalam 1 jam mesin tersebut harus menghasilkan berapa. Itu juga harus kita hitung. Misalnya per jam harus menghasilkan 1000 piece kopi seperti itu, misalnya kopi Torabika seperti itu, kan itu harus dijadwal. Kalau misalnya dalam 1 jam misalnya nih tidak sampai 1000, berarti proyek atau penjadwalan produksi kita tidak memenuhi target. Nah, itu juga akan memerlukan biaya, karena kan pasti mesin itu membutuhkan tenaga ya, misalnya solar atau misalnya tenaga matahari atau apapun itu, pasti mereka juga punya perhitungan. Jadi semuanya harus dipersiapkan dengan maksimal. Kemudian akuntansi biaya.
Nah, seluruh metode pencatatan di akuntansi itu harus istilahnya seragam. Kalau memang awalnya sudah pakai FIFO, ya FIFO terus. Kalau misalnya sudah pakai perpetual, ya sudah pakai perpetual terus. Kemudian kalau sudah pakai sistem A, kalau mau pindah ke sistem B, itu harus dipersiapkan dengan matang. Jadi itu yang harus dilakukan, harus istiqomah dengan metode apa yang kita pakai. Karena sejatinya tidak ada metode yang sempurna, tapi metode yang dilakukan secara istilahnya istiqomah lah idenya itu lebih bagus, karena kita tahu polanya. Gitu ya. Oke, ini ada perencanaan produk. Langkah pertama adalah perancangan. Kemudian tujuannya apa sih? Perancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi secara simultan dan meminimalkan biaya produksi. Kemudian di sini juga ada dokumen dan prosedur. Aktivitas perancangan itu menciptakan 2 dokumen. Yang pertama adalah daftar bahan baku. Jadi kita harus persiapkan dulu di perancangan produk, itu yang pasti kita siapkan pertama kali adalah bahan baku, kemudian daftar operasinya. Selanjutnya di sini bagaimana sih para akuntan dapat terlibat dalam perancangan produk. Jadi si akuntan itu memberikan informasi yang menunjukkan desain yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan tingkat laba. Itu kenapa perlu flowchart? Agar kita bisa tahu kira-kira sistem atau proses produksi kita itu sudah efisien atau masih bisa disederhanakan lagi. Seperti itu. Ya, akuntan itu memberikan desain informasi kepada pihak atasan bahwa untuk mendapatkan bahan baku kita harus ke sini loh. Nah, itu istilahnya kita menunjukkan desain proses atau operasional produksi kita. Memastikan sistem informasi dirancang untuk mengumpulkan dan memberikan informasi mengenai biaya, penyetalan mesin, dan penanganan bahan baku yang terkait dengan berbagai alternatif. Nah, ini penyetalan mesin juga harus diperhatikan. Kita kalau akuntan saja itu harus memastikan itu ya. Kemudian dengan memberikan data yang mengenai biaya perbaikan dan jaminan yang terkait dengan produk yang ada dapat berguna untuk mendesain produk dengan baik. Produk gimana? Jadi produknya kualitasnya bagus, biayanya minimal, dan diusahakan mendapatkan laba yang maksimal. Itu tugas kita, merancang produk. Kemudian di sini perencanaan dan jadwal. Langkah kedua adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien, memenuhi pesanan, mengantisipasi permintaan jangka pendek. Nah, tiba-tiba misalnya nih, langganan kita tiba-tiba di tengah-tengah kita produksi produk lain, dia minta, aku pokoknya sediain ya, kita sudah langganan, jangan ngecewain. Seperti itu juga harus kita pikirkan ketika ada permintaan jangka pendek di tengah kita menyelesaikan produksi yang lain. Opsi pertama, kita bisa menolak. Opsi kedua, kita bisa menambah mesin kita untuk permintaan dalam jangka pendek. Tujuannya agar customer kita itu tidak lari ke produsen lain, seperti itu. Jadi kita juga mempunyai andil memberikan informasi kepada para pemegang kebijakan. Gitu. Jadi harus difikirkan betul-betul gitu ya, tanpa menimbulkan kelebihan persediaan. Dan jangan sampai kita mengiya-iyakan tapi kita nggak punya persediaan, pasti akan dimarahin. Lebih baik kita menolak daripada kita mengiya-iyakan untuk meningkatkan target penjualan kita. Jadi selain kita menerima, kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik, seperti itu. Kemudian ini ya, perencanaan tadi sudah dijelaskannya, apa sih 2 metode yang biasa dari perencanaan produksi. Ada perencanaan sumber daya produksi atau MRP2, itu kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi dan kebutuhan bahan baku. Nah, ini harus diseimbangkan ya. Kira-kira kita produksinya berapa sih maksimalnya, kemudian bahan bakunya gimana, bisa nggak sih memenuhi permintaan penjualan. Ini tugas kita di akuntansi biaya. Kemudian di produksi just in time. Apa itu just in time? Meminimalkan atau menyediakan persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Jadi gimana caranya sistemnya itu lebih
simple. Jadi ya apa caranya wis kok jenenge gudang bahan setengah jadi barang jadi. Ya apa caranya dari bahan mentah itu langsung jadi barang jadi. Seperti itu. Jadi kalau just in time ini lebih ke meminimalisir waktu. Kalau di MRP 2 ini lebih kita mencari keseimbangan antara kapasitas produksi, kebutuhan bahan baku, dan pemenuhan permintaan penjualan. Kemudian ini adalah model data siklus pengeluaran. Mengapa ada hubungan banyak antara pemesanan barang dan penerimaan barang? Nah, ini ya, kadang-kadang para pemasok itu membuat beberapa pengiriman terpisah untuk memenuhi satu pesanan pembelian. Nah, ini juga ini ya, akhirnya menambah bingung para ini juga ya, para pengiriman, karena pengirimannya terpisah, tapi pesannya jadi satu. Lah itu nanti invoice-nya seperti apa. Nah, ini juga yang harus diperhatikan ya, agar invoice-nya tidak tertumpuk-tumpuk. Atau misalnya ada 2 pengiriman, tapi satu kwitansi. Itu juga harus diperhatikan. Lain waktu, para pemasok mengisi beberapa pesanan pembelian dengan satu pengiriman. Nah, itu juga perhatikan, kadang-kadang para pemasok melakukan pengiriman untuk mengisi penuh pesanan pembelian tunggal. Nah, ini terkadang kan macam-macam ya permintaan orang. Kita mau beli bakso aja macam-macam. Nggak pakai cabai, cabainya cuma 2 sendok, nggak pakai bawang, nggak pakai bawang goreng, atau misalnya nggak pakai baksonya, cuma kuahnya aja. Semua itu permintaan ya, karena sebagai seorang produsen kita harus bisa mengakomodir permintaan dari customer kita selama kita mampu. Kemudian ini ada dokumen formulir dan prosedurnya. Jadi ada jadwal induk produksinya, permintaan bahan bakunya, itu harus disahkan ya. Kemudian perpindahan selanjutnya dari bahan baku di sepanjang pabrik akan didokumentasikan dalam kartu perpindahan. Nah, ini namanya kartu persediaan ya. Kemudian apa sih jadwal induk produksi? Nah, ini menspesifikasikan sebanyak berapa sih produk yang akan diproduksi selama metode perencanaan. Kemudian di sini juga permintaan bahan baku, kira-kira berapa sih jumlah bahan baku yang dibutuhkan gudang, ke lokasi pabrik. Nah, tuh tempatnya kita nyewa atau misalnya kita beli, itu juga harus diperhatikan. Kira-kira mana yang paling menguntungkan. Kemudian di sini bagaimana para akuntan dapat terlibat dalam perencanaan. Akuntan harus memastikan sistem mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten. Ya, tadi saya bilang ya, metodenya harus konsisten, kemudian orang yang mencatat dan menerima uang itu berbeda orang agar terhindar dari hal negatif, dan dengan teknik perencanaan produksi perusahaan. Para akuntan juga dapat membantu perusahaan memilih antara MRP atau JET. Jadi tidak ada yang, MRI lebih bagus tidak, atau JET, just in time lebih bagus tidak, tergantung perusahaannya butuh yang mana. Oke, selanjutnya adalah operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah produksi aktual dari produk. Cara aktivitas ini dapat dicapai sangat berbeda ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya apa itu CIM, Computer Integrated Manufacturing. Jadi ini salah satu teknologi dalam proses produksi, dalam integrasi manufacturing gitu ya, antara persediaan, di gudang, accounting, bagaimana semuanya tersinergi dengan baik. Kemudian di sini ada operasi produksi ya, jadi CIM itu berbentuk teknologi informasi proses produksi seperti robot dan mesin-mesin yang dikendalikan oleh komputer untuk mengurangi biaya produksi. Jadi mesin-mesin yang sekarang itu rata-rata dikendalikan dari komputer, seperti itu di set berapa jamnya, kemudian produksinya berapa piece, kemudian bahan bakar apa saja yang digunakan, itu semuanya bisa dikendalikan melalui teknologi informasi. Nah, setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi berikut: bahan baku yang digunakan, jam tenaga kerja. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Kira-kira kalau pakai mesin itu dapatnya berapa, kalau pakai tenaga manusia berapa. Gitu ya, saya rasa biasanya lebih cepat kalau pakai mesin, tapi kalau disyaratkan di Indonesia harus tetap pakai tenaga manusia berapa persennya untuk menghindari membeludaknya pengangguran. Jadi terbentur dengan adanya kebijakan pemerintah.
sehingga disiasati dengan itu ya, tenaga kerja harian itu loh. Jadi dia tidak mendapatkan pensiun untuk mengurangi biaya produksi. Apalagi di masa pandemi ya, banyak sekali yang dikurangi dan diganti mesin. Karena mesin tidak mungkin tertular COVID-19 ya. Dia tetap prima meskipun dia terkontaminasi, tapi dia nggak perlu jam sostek, nggak perlu BPJS, itu enaknya mesin. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan sebenarnya pengen beralih ke robotik semua, tapi terganjal dengan kebijakan pemerintahan. Kemudian operasi mesin yang dilakukan, serta biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Nah, ini ada akuntansi biayanya. Langkah terakhir adalah akuntansi biaya. Nah, ini ada tujuan sistem biaya, memberikan informasi, perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga, dan yang terakhir mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan. Nah, apakah dua jenis sistem akuntansi biaya itu? Yang pertama adalah harga pokok pesanan, dan yang kedua adalah harga pokok proses. Apa itu harga pokok pesanan? Membebankan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan tertentu. Kalau yang harga pokok proses, membebankan biaya ke setiap proses dan kemudian menghitung biaya rata-rata. Ini adalah dua jenis sistem akuntansi biaya. Nah, ini pilihan perhitungannya ya, bisa berdasarkan pesanan atau proses. Jadi seperti tadi, metodenya bisa itu atau just in time. Nah, dalam perhitungan biaya juga gitu, bisa pesanan maupun proses. Nah, ini lebih lanjut nanti bisa teman-teman pelajari. Ini ada perhitungannya loh ternyata. Tapi nanti teman-teman pelajari, kemarin sudah dapat akuntansi biaya, jadi untuk perhitungan ini tidak saya masukkan karena di siklus akuntansi ini tidak ada perhitungannya. Jadi tenang saja. Jadi ini hanya penggambaran. Ini adalah direct labor, jadi tenaga kerja langsung. Harus ada kartu waktunya, dokumen jumlah waktunya, dan para pekerja memasukkan data ini dengan menggunakan terminal online di setiap bengkel kerja. Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya nanti bekerja, itu pasti kan sudah cekclog ya. Nah, cekclog itu sifatnya real time. Jadi kalau teman datangnya jam 8, ya nanti dicatatnya jam 8. Kalau datangnya jam 9, ya jam 9. Pulangnya jam berapa. Nanti kita kalau tenaga kerja harian lepas ya, per jamnya berapa, atau misalnya dihitung dari kuantitas, atau misalnya banyaknya produk yang sudah diproduksi, atau bisa juga dilihat dari jam kerja, seperti itu. Biasanya menggunakan fingerprint ya. Nah, itu nanti akan tercatat secara otomatis di sumber daya manusia ya. Kemudian di sini ada mesin dan peralatan. Jadi CIM itu gunanya untuk memonitor atau mengontrol seluruh mesin dan peralatan juga, karena dia masuk dalam siklus produksi. Nah, ini juga masih mesin dan peralatan ya. Nah, overhead pabrik, semua biaya produksi yang tidak secara ekonomis layak untuk ditelusuri secara langsung ke pekerjaan atau proses tertentu. Jadi ini ada beberapa biaya ya, tadi mungkin sudah teman-teman pelajari di akuntansi biaya. Ini juga ada akuntansi untuk aktiva tetap ya. Jadi kenapa sih perlu akuntansi untuk aktiva tetap? Karena kita pada saat produksi juga membutuhkan aktiva tetap seperti itu ya. Ada gedung, pabrik, peralatan dalam siklus produksi. Oke, yang terakhir adalah apakah informasi minimum yang harus disediakan mengenai aktiva tetapnya? Ini adalah yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, nomor seri mesinnya, lokasi, biaya maintenance, tanggal perolehan, nama alamat pemasok, umur yang diharapkan. Biasanya kan ada penyusutan ya. Jadi kalau kita tahu dia perolehannya kapan, kita bisa melakukan penyusutan. Kemudian metode penyusutannya juga harus konsisten. Beban penyusutan ke tanggalnya, kemudian perbaikannya. Jadi harus dikasih kartu maintenance. Jadi kita tahu terakhir kapan disentuh oleh mekanik itu kapan mesinnya. Kemudian dilihat kinerja servis pemeliharaan. Jadi itu ya harus ini ya komprehensif banget pada saat kita ngomong siklus produksi gitu ya. Itu tadi sudah saya jelaskan, semoga teman-teman memiliki gambaran ya terkait dengan
siklus produksi. Saya rasa ini sudah bisa menyeluruh. Nah, ini harapan saya di siklus manajemen sumber daya manusia, teman-teman bisa membahas siklus manajemen manusia itu secara komprehensif tanpa membahas ancaman dan pengendalian, karena ancaman dan pengendalian masuk di e-learning di pertemuan berikutnya, gitu ya. Jadi bisa lebih bahas siklusnya itu lebih mendalam. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Setelah mendapatkan penjelasan saya, silakan teman-teman melihat video dari teman-temannya kembali, mempelajari materi yang sudah saya berikan, kemudian mempelajari materi dari tambahan YouTube dari saya. Nanti silakan dilanjutkan di e-learning untuk melakukan diskusi. Untuk tugasnya kemarin, saya harap sudah upload semua, entah itu salah atau benar, yang penting sudah berusaha. Jadi intinya saya lebih ke usaha kalian sih. Nanti kalau benar tidaknya nanti kita bisa bahas bareng-bareng kalau kita ada waktu. Kalau misalnya ada tidak ini, istilahnya kan kita bahas materi terus. Nanti saya berikan contoh untuk implementasi siklus penerimaan kemarin untuk saya upload di e-learning. Bisa teman-teman pelajari di situ. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Atau sarapan dulu? Oke. Halo, sudah selesai dilanjutkan e-learning? Oke, Bu. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke, silakan dilanjutkan e-learning. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.